down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrina Wanto dengan nomor pokok mahasiswa 0227231193. Nah guys, kali ini saya akan membuat video yang mengenai materi teknik analisis data metode etnografi. Nah, mungkin sebagian orang sudah pernah mendengar metode etnografi dan mungkin sebagian masih terasa asing dengan metode etnografi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai etnografi. Nah, metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami budaya dan interaksi sosial dalam konteks online. Teknik analisis data dalam etnografi melibatkan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk mengkategorikan atau menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap data yang diperoleh dari komunitas digital. Nah, proses analisis data etnografi, langkah yang pertama yaitu noting, di mana langkah awal adalah mencatat data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan integrasi di platform online. Data ini kemudian direfleksikan untuk menghasilkan catatan yang penting. Selanjutnya, pengumpulan data, di mana peneliti melakukan observasi terhadap interaksi sosial dan komunitas online, mengarsipkan interaksi tersebut dengan memperhatikan etika penelitian. Selanjutnya ada pengkodean dan klasifikasi. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan dan dikodekan untuk menemukan pola atau tema yang relevan. Ini dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana peneliti membangun pemahaman dari data yang ada. Selanjutnya, analisis tematik, di mana metode analisis tematik sering digunakan untuk mengidentifikasikan tema dari kumpulan data. Ini membantu peneliti fokus pada pola umum yang muncul dari data yang beragam. Selanjutnya ada interpretasi dan integrasi. Setelah data dianalisis, peneliti mengintegrasikan temuan dengan literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Proses ini juga mencangkup konfirmasi validitas data dengan merujuk kembali ke tinjauan pustaka. Nah, kesimpulannya adalah peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan hasilnya disajikan dalam laporan penelitian. Selanjutnya ada ciri-ciri metode etnografi. Yang pertama yaitu imersi. Nah, peneliti terlibat secara efektif dalam komunitas yang diteliti, mencatat pengalaman pribadi dan interaksi untuk memahami konteks budaya secara mendalam. Selanjutnya ada pendekatan induktif. Data dianalisis secara membangun pemahaman dari observasi konkret daripada mengandalkan hipotesis awal. Selanjutnya ada refleksi budaya. Nah, observasi dan interaksi online dianggap sebagai refleksi budaya, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi dan kehidupan sosial. Metode etnografi sangat efektif dalam memahami dinamika di dunia digital.
Ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik interaksi online dan bagaimana hal tersebut membentuk identitas serta budaya komunitas tertentu. Nah, selanjutnya materinya yaitu apa perbedaan utama antara etnografi dan etnografi. Nah, perbedaan utama antara etnografi dan etnografi terletak pada konteks dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam masing-masing penelitian. Perbedaan utama konteks penelitian. Etnografi berfokus pada masyarakat dan budaya manusia secara langsung, di mana peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas yang diteliti penelitian ini dilakukan dalam lingkungan fisik atau offline. Ini juga memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sosial secara langsung. Selanjutnya ada etnografi, di mana dikhususkan untuk studi budaya dan komunitas yang ada di ranah online. Penelitian ini memanfaatkan data yang tersedia di internet seperti forum, media sosial, dan platform digital lainnya. Ini juga untuk memahami interaksi dan komunitas di dunia maya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Etnografi menggunakan metode observasi partisipatif yang intensif, di mana peneliti seringkali melakukan wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Nah, selanjutnya ada etnografi, di mana lebih mengandalkan data yang bersifat publik dan tidak mengganggu subjek, di mana peneliti mengumpulkan informasi dari interaksi online tanpa harus terlibat secara langsung, sehingga sifatnya lebih naturalistik dan tidak intrusif. Nah, selanjutnya ada fokus komunikasi. Etnografi mempelajari komunikasi manusia dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk aspek verbal dan non-verbal dalam interaksi tatap muka. Nah, etnografi menyasar komunikasi digital, termasuk teks, gambar, video, dan bentuk multimedia lainnya yang muncul dalam interaksi online. Yaitu selanjutnya ada subjek penelitian. Etnografi subjek penelitian adalah individu untuk kelompok dalam konteks fisik mereka, memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebudayaan dan perilaku mereka secara langsung. A few moments later. Nah, selanjutnya subjek penelitian etnografi. Nah, subjek penelitian adalah individu atau kelompok dalam konteks fisik mereka, memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebudayaan dan perilaku mereka secara langsung. Etnografi subjek penelitian adalah komunitas online atau netizen berinteraksi di platform digital dengan fokus pada bagaimana mereka membangun identitas dan budaya melalui media sosial. Dengan demikian, meskipun etnografi berakar dari etnografi, keduanya memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks penelitian masing-masing. Selanjutnya ada apa kelebihan utama etnografi dibandingkan etnografi tradisional. Kelebihan utama etnografi dibandingkan etnografi tradisional meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan konteks penelitian, metode pengumpulan data, dan fleksibilitas analisis. Berikut adalah beberapa kelebihan tersebut. Nah, ada kelebihan etnografi, di mana yang pertama ada aksesibilitas data.
Nah, etnografi memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang tersedia secara publik di internet, seperti postingan di media sosial, forum diskusi, dan interaksi online lainnya. Hal ini memberikan sumber data yang berlimpah dan beragam tanpa batasan geografis. Selanjutnya, yang kedua ada pengurangan invasivitas. Metode ini cenderung kurang intrusif dibandingkan dengan etnografi tradisional, di mana peneliti harus terlibat dalam etnografi. Peneliti dapat mengamati interaksi tanpa mengganggu atau mempengaruhi perilaku subjek penelitian. Selanjutnya ada fleksibilitas metodologis. Nah, etnografi menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai metode analisis seperti analisis konten dan diskursus. Ini memberi peneliti kebebasan untuk menyesuaikan metode sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang selanjutnya ada fokus pada interaksi sosial. Nah, etnografi lebih fokus pada interaksi sosial yang terjadi dalam konteks digital, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana budaya dan norma terbentuk dalam komunitas online. Ini membantu dalam memahami dinamika sosial yang memungkinkan tidak terlihat dalam pengamatan langsung. Adaptasi terhadap konteks digital. Nah, metode direncanakan khusus untuk memahami fenomena yang terjadi di dunia maya, menjadikannya lebih relevan dalam konteks komunikasi modern dan budaya digital saat ini. Peneliti dapat dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa perlu menghabiskan waktu lama di lapangan. Selanjutnya ada penggunaan data besar. Etnografi dapat memanfaatkan data besar dari berbagai platform online, memungkinkan analisis tren dan pola yang lebih luas daripada yang memungkinkan dilakukan dalam etnografi tradisional. Selanjutnya ada dengan demikian, etnografi menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan relevan dalam memahami perilaku sosial di era digital, memanfaatkan keuangan teknologi untuk meningkatkan kualitas penelitian. Kelebihan utama etnografi dibandingkan etnografi tradisional meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan konteks penelitian. Nah, metode pengumpulan data dan fleksibilitas analisis. Berikut adalah beberapa kelebihan tersebut. Yang pertama ada kelebihan etnografi. Aksesibilitas data. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang tersedia secara publik di internet, seperti postingan di media sosial, forum diskusi, dan interaksi online lainnya. Hal ini memberikan sumber data yang berlimpah beragam tanpa batasan geografis. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pengurangan invasivitas. Nah, metode ini cenderung kurang intrusif dibandingkan dengan etnografi tradisional, di mana peneliti harus terlibat langsung dalam komunitas yang diteliti. Dalam etnografis, peneliti dapat mengamati interaksi tanpa mengganggu atau mempengaruhi perilaku subjek penelitian. Selanjutnya ada fleksibilitas metodologis. Nah, etnografi menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, juga memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai metode analisis seperti analisis konten dan diskursus. Ini juga memberi peneliti kebebasan untuk menyesuaikan metode sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus pada interaksi sosial.
Etnografi lebih fokus pada interaksi sosial yang terjadi dalam konteks digital, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana budaya dan norma terbentuk dalam komunitas online. Ini membantu dalam memahami dinamika sosial yang mungkin tidak terlihat dalam pengamatan langsung. Adaptasi terhadap konteks digital. Metode ini dirancang khusus untuk memahami fenomena yang terjadi di dunia maya, menjadikannya lebih relevan dalam konteks komunitas modern dan budaya digital saat ini. Penelitian dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada penggunaan data besar. Etnografi dapat memanfaatkan data besar dari berbagai platform online, memungkinkan analisis tren dan pola yang lebih luas daripada yang mungkin dilakukan dalam etnografi tradisional. Selanjutnya, bagaimana etnografi dapat membantu memahami perilaku pengguna online. Yang pertama yaitu ada pengamatan perilaku. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku pengguna dalam lingkungan online tanpa gangguan fisik, sehingga interaksi yang dianggap lebih alami dan reflektif terhadap kebiasaan yang sebenarnya dari peserta. Selanjutnya ada analisis dinamika sosial. Dengan mempelajari komunitas online, etnografi dapat mengidentifikasi pola komunikasi, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di dalam kelompok tersebut. Ini juga membantu peneliti memahami bagaimana dan membentuk identitas mereka di dunia maya. Nah guys, hanya itu materi yang saya sampaikan tentang teknik analisis metode etnografi. Nah guys, itu materi yang saya sampaikan tentang teknik analisis data metode etnografi. Nah, saya Amrina Wanto pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.